duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe plonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo, apa kabar? Gimana kabar kalian yang ada di luar sana? Ketemu lagi bareng aku Arina Rohmatul Hidayah, tentunya hanya di ARH Channel ya. Oke, sebelum aku lanjut ke episode kali ini, aku pengen ngingetin buat kalian semua, wajib hukumnya ya, harus wajib. Terus apa lagi tuh? Penting banget buat kalian bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Karena dulu aku pernah bilang ya, kalau semoga aja dengan kehadiran channel ini itu nggak hanya bermanfaat buat aku, tapi juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Oke, next kita bakal masuk ke episode kali ini. Di episode kali ini, kalau sebelumnya aku bahas kasus Novia Widyasari ya, di kasus atau di episode kali ini aku bakal sedikit berbeda sih dari kasus sebelumnya, yang mana aku di sini bakal ngebahas lebih ke musik. Nah, teman-teman pasti ngamatin banget gak sih? Pasti tahu banget lah yang namanya sobat ambiar, terus lagu pamer bojo lagi, pamer bojo ya kan. Terus ada lagi lagu-lagu Denny Caknan, dari Happy Asmara, Nila Karisma, banyak banget. Apalagi yang tiktokers pasti tahu banget lagu Mendung Tanpa Udan ya kan, yang aku sendiri sih belum pernah nyoba lagu itu karena aku bukan anak tiktok juga. Cuma lagu itu viral banget gak sih? Lagu itu bener-bener booming banget sekarang di Indonesia, lagi jadi back sound di mana-mana, diputar di televisi, di YouTube, di TikTok, di Instagram, banyak banget. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang fenomena itu sih. Jadi ini tuh sebenarnya fenomena yang udah lama banget aku rasain, yang udah lama banget pengen aku bahas sama teman-teman semua, karena aku udah mulai ngamatin juga gitu. Kok pergeseran musiknya gini ya ternyata, di tengah globalisasi yang kayak gini, di tengah teknologi yang kayak gini, kita bukannya justru mendewakan atau memviralkan lagu-lagu western, lagu-lagu barat, tapi justru kita memviralkan lagu yang itu hasil karya anak negeri sendiri gitu. Itu yang menurut aku sebuah pencapaian, sebuah hal yang harus dihargai, yang harus kita terus up lagi, biar pencapaian ini tuh nggak berhenti sampai di sini gitu. Nah, tapi sebelum kita ngebahas ke situ ya, aku bakal ngebahas dulu nih, kalau lagu-lagu yang kayak gitu itu sebenarnya tergolong lagu yang namanya itu adalah pop Jawa. Pop Jawa itu adalah sebuah lagu yang dia pakai aransemen musik pop. Alat-alatnya pun juga bisa dikatakan juga pakai alat yang modern kayak keyboard, kemudian ada juga gitar, tapi juga tetap mempertahankan musik-musik yang tradisional kayak kendang, gamelan mungkin, tapi juga dipadukan dengan lirik lagu yang berbahasa Jawa. Ini namanya pop Jawa ya teman-teman. Dan ini sebenarnya itu bukan Didi Kempot yang mempopulerkan lagu ini, tapi lagu ini tuh awal mulanya setelah aku scrolling ya, setelah aku baca-baca dari berbagai sumber, sebenarnya lagu ini tuh mulai diperkenalkan tahun 70-an oleh Koes Plus, yang mana Koes Plus itu mulai mempopulerkan lagu ini dan akhirnya dibarengin dengan kemunculan beberapa musisi seperti Didi Kempot juga, ada Mus Mulyadi juga, dan beberapa musisi-musisi yang lain, Titik Sandora dan lain-lain. Nah, dari musisi-musisi inilah yang waktu itu dan bahkan sampai sekarang itu yang paling tetap dikatakan paling bisa eksis itu adalah Didi Kempot gitu. Didi Kempot setelah kemunculannya dengan mempopulerkan lagu pop Jawa itu di tahun 90-an. Siapa sih di sini teman-teman semua yang kelahiran tahun 90-an selain aku?
Coba mungkin bisa komen di sini juga ya, siapa yang kelahiran tahun 90-an. Nah, buat teman-teman yang kelahiran tahun 90-an itu pasti bakal familiar banget gak sih sama lagu Stasiun Balapan? Nah, itu lagu yang sebenarnya dulu waktu aku kecil itu nggak ngeh sih ini lagu apa gitu. Hanya cuma oh ini easy listening aja sih, enak didengar aja sih lagu ini gitu. Dan menurut aku wah ini aku juga nggak paham isinya kayak gimana, juga aku dulu belum ngalamin yang namanya cinta monyet juga, jadi belum ngerasain yang namanya broken heart, patah hati itu kayak gimana. Jadi hanya sebatas mendengarkan doang dan belum ngeh juga fenomena yang kayak gitu. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu, ketika Didi Kempot itu tahun 90-an itu mempopulerkan salah satunya itu lagu Stasiun Balapan. Dia sebenarnya udah up waktu itu, tapi pangsa pasarnya dia masih ada di pangsa pasar sekitar umur 30-an ke atas. Ibaratnya udah bapak-bapak, ibu-ibu yang udah punya anak, mungkin udah punya cucu, ya kan. Nah, itu up-nya di situ gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, dan ini yang menurut aku membuat aku juga salah satu yang membuat aku salut ya, yang membuat aku itu salah satunya itu juga mengapresiasi juga karya-karya Didi Kempot itu adalah kekonsistenan gitu ya, keistiqomahan Didi Kempot itu dalam membawakan lagunya. Dia nggak beralih genre, dia nggak beralih jenis lagunya atau mungkin aransemen lagunya, dia tetap konsisten di situ. Lagu-lagunya pun juga kayak gitu, makanya dia dijulukin oleh para penggemarnya dan juga masyarakatnya dan adalah the father of broken heart gitu, karena lagunya itu memang ciri khasnya itu adalah lagu-lagu patah hati, dan itu dia konsisten di situ gitu. Lirik lagu dia konsisten di situ, kemudian aransemen lagunya dia juga konsisten di situ. Itu yang menurut aku jarang, mungkin ya mungkin ada sih, tapi dia salah satu musisi yang dia konsisten banget. Dan ibaratnya dia tuh berkarya bukan untuk ayo beli karyaku, ayo karyaku ini bisa datengin profit nggak ya, karyaku ini bisa harganya berapa sih gitu. Dia nggak mikirin profit, dia nggak mikirin materi, dia nggak mikirin duit yang dia dapetin berapa. Dia hanya sebatas I like it gitu, aku seneng aja ngejalanin itu. Aku menghasilkan karya itu karena memang aku cinta sama musik, karena memang styleku di situ. Jadi dia benar-benar semacam orang yang ikhlas banget, orang yang dia pure musisi yang benar-benar fokus orientasinya itu adalah berkarya gitu. Aku tidak memungkiri bahwa mungkin sekarang banyak juga musisi-musisi yang profitable ya, yang mana harus bisa menghasilkan, yang menguntungkan. Tapi Didi Kempot ini dia tetap konsisten, entah itu karyanya dihargai atau enggak, entah karyanya itu dijual atau enggak, laku enggak di pasaran, dia tetap konsisten di situ. Dan akhirnya di tahun 2020-an dia berhasil booming banget. Dan itu di tahun 2020-an akhirnya dia menyasarnya bukan pangsa pasar yang 30-an ke atas yang udah bapak-bapak, ibu-ibu lagi, tapi juga menyasar ke pangsa pasar yang lebih muda lagi, generasi milenial gitu. Dan bisa bayangin dong ketika sebuah produk yang dia bisa masuk ke generasi milenial, dia bisa masuk ke anak-anak muda, apalagi di tengah media teknologi yang kayak gini, betapa boomingnya itu gitu. Sampai akhirnya pernah ada sebuah stasiun televisi yang benar-benar khusus di situ menampilkan Didi Kempot, menampilkan bagaimana dia itu live di situ. Jadi benar-benar dia itu dikasih space khusus, satu acara, satu program untuk menampilkan karya-karyanya di situ yang sebelumnya dia nggak bisa dapetin itu gitu. Dan di tahun 2020 dia bisa mendapatkan itu, dan bahkan dia punya penggemar yang namanya itu Sobat Ambyar. Nah, itu menurut aku pencapaian titik puncak dari perjuangannya selama ini. Nah, setelah muncul Didi Kempot dengan lagu Pamer Bojo yang sampai akhirnya viral ya kan, hits di mana-mana, dibawakan di berbagai televisi. Setelah itu ternyata di tahun 2020-an ya atau 2021 gitu, Didi Kempot kan terus kemudian berpulang, meninggal dunia. Dan setelah itu karya-karyanya bukan berhenti dong. Itu yang menurut aku juga sebuah pencapaian yang luar biasa juga, karena
ibaratnya dia Didi Kempot ini nggak cuma mempopulerkan, dia nggak cuma berusaha mengeksiskan lagu pop Jawa, tapi di sini ada sebuah pencapaian yang mana setelah meninggalnya Didi Kempot itu justru muncul banyak banget musisi-musisi yang akhirnya meneruskan perjuangan itu gitu. Siapa di sini yang nggak kenal sama Denny Caknan, Happy Asmara, Nela Karisma, Darboy Gang sekarang ya kan. Terus kemudian aduh banyak banget lah, sampai aku nggak bisa nyebutin satu-satu gitu kan. Dan aku itu benar-benar bisa ngamatin itu dari YouTube. Aduh ini kok di YouTube ternyata sekarang itu mulai dipenuhi lagu-lagu yang kayak gini ya. Akhirnya aku scrolling, aku cari-cari, oh ternyata awal mulanya kayak gini. Dan ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya kan. Denny Caknan bisa mempopulerkan lagu Satru, terus kemudian Depi Asmara juga Lemah Teles atau apapun itu ya kan. Darboy Gang dengan lagunya Mendung Tanpa Udan dan lain-lain, dan masih banyak lagi sampai akhirnya itu bisa dijadikan background di TikTok, bisa dijadikan bisa diputar di beberapa program televisi dan lain-lain. Itu keren banget gitu loh. Dan menariknya lagi teman-teman, kalau teman-teman amatin ya di YouTube ya, itu kita itu beberapa kali trending loh. Lagu pop Jawa itu jarang banget nggak trending. Mungkin nggak semuanya bisa trending ya, tapi itu selalu ada gitu. Lagu pop Jawa itu di trending YouTube kita itu selalu ada. Dan menariknya lagi itu adalah ada K-pop di situ juga. Ada NBC, ada BTS, ada grup band yang lain, girl band yang lain, boy band yang lain kayak NBC, BTS tadi gitu. Itu yang menurut aku wah, harusnya bukannya kalau di era globalisasi kayak gini ya, lagu-lagu barat ya harusnya yang mungkin secara logika itu harusnya bisa masuk ke kita gitu. Tapi ternyata ini enggak. Kita justru dengan di tengah globalisasi yang kayak gini, K-pop bisa masuk, tapi kita juga bisa mempertahankan eksistensi kearifan lokal kita gitu. Ini budaya kita loh, ini hasil karya kita sendiri loh. Dan itu di situ dengan beberapa lagu pop Jawa itu bisa trending, itu menurut aku sebuah titik poin yang mana itu bukan sebuah persaingan sih, tapi kalau menurut teori Stuart Hall dia bisa dikatakan sebagai sebuah proses dialektika, sebuah proses dialogis yang mana bukan kita nyari yang menang siapa, yang paling bagus siapa, kemudian yang kalah siapa, yang nggak bagus siapa, no, big no banget. Tapi justru aku berusaha membangun sebuah sudut pandang yang positif ya, bahwa ini adalah sebuah proses dialektis. Di tengah globalisasi yang kayak gini, kita nih aku terima nih budaya dari luar ya kan, K-pop itu bisa masuk, oke, aku bisa terima itu ibaratnya. Tapi aku juga punya nih produk sendiri, hasil karya aku sendiri, ini loh silahkan dinikmati gitu. Itu ibaratnya kayak gitu loh. Proses dialektisnya itu kayak gitu. Jadi ada tawaran dari luar, tapi kita juga menawarkan produk kita sendiri. Tapi bukan untuk memenangkan salah satu produk ya, tapi untuk gimana caranya dua produk ini tuh bisa berjalan sinergis, bisa berjalan dengan mana ada maksud bahwa kita bisa menerima budaya lain, tapi kita juga tidak menghilangkan budaya kita sendiri. Itu titik poin yang pengen aku tekankan di sini. Jadi ibaratnya aku pengen membangun sebuah paradigma atau sudut pandang yang ayo di tengah globalisasi ini kita jangan pesimis, kita jangan negatif thinking sama budaya kita. Kalau budaya kita itu apaan sih gitu, mungkin nggak laku di luar sana, atau mungkin kita nggak bisa populer karena kita hanya basicnya negara berkembang dan lain-lain. Kita jangan seperti itu gitu. Ternyata dengan lagu pop Jawa ini itu adalah sebuah titik poin, sebuah satu hal yang harusnya bisa membangun semangat kita untuk kita itu lebih up lagi, lebih semangat lagi dalam menyuarakan, dalam menjaga eksistensi, dalam melestarikan kearifan lokal yang ada pada budaya kita Indonesia. Nah ini yang pengen aku tekankan di sini ya teman-teman. Dan ibaratnya aku di sini juga pengen memberikan sebuah pesan juga sih ke teman-teman semua. Kalau kita sekarang punya media, kita punya teknologi ya kan, kita bisa menciptakan dunia kita sendiri, kita bisa merealisasikan keinginan kita sendiri tanpa harus dikekang oleh orang lain.
Dan ini justru momen. In this moment kita harusnya itu lebih bisa maksimal untuk mengeksplor apa yang menjadi potensi kita, apa yang menjadi ciri khas kita. Dan sebuah pelajaran, sebuah poin yang penting yang bisa kita dapetin dari perjuangan Didi Kempot, track record perjuangan karyanya dari awal sampai akhir, titik poin yang bisa kita ambil adalah teruslah berkarya, teruslah menggali potensi yang ada di diri kalian. Jangan pernah menyepelekan ciri khas itu, jangan pernah meng-underestimate ciri khas kalian, jangan pernah meng-underestimate potensi kalian, karena kita tidak tahu kapan potensi itu akan benar-benar berbunga, kapan potensi itu akan benar-benar mencapai titik puncaknya sendiri. Yang penting adalah teruslah berkarya, jangan pernah melihat, jangan pernah memikirkan pandangan orang lain, jangan pernah memikirkan kita akan dapat apa sih dari potensi kita ini, kita akan dapat apa sih dari karya kita. Jangan pernah memikirkan tujuan akhirnya, tapi pikirkanlah prosesnya. Karena aku yakin banget hasil itu nggak akan pernah menjauh dari proses ya. Hasil yang hebat pasti di situ ada proses yang hebat juga. Dan Didi Kempot itu sudah menunjukkan itu gitu. Bagaimana kecintaannya pada musik, bagaimana kecintaannya pada genre lagu pop Jawa yang akhirnya membuat dia itu terus berkarya dan tidak mempedulikan apa yang dia dapat dari karyanya itu. Dan jadilah yang seperti itu gitu. Kita terkadang tidak butuh penghargaan dari orang lain, terkadang kita tidak butuh pujian dari orang lain, karena kita berkarya bukan untuk mereka, tapi kita berkarya untuk diri kita sendiri. Kita untuk membuat pencapaian atas diri kita sendiri. Kita ingin membuat kepuasan untuk diri kita sendiri. Terkadang kita tidak perlu memikirkan orang lain, karena ya kita orang baik pun masih dicacat ya kan, apalagi yang jelek. Jadi kalau kita terlalu memikirkan pandangan orang lain, kita nggak akan pernah maju, kita akan tetap stuck di titik kita saat ini. Jadi tetap pandang ke depan, fokus ke depan sama cita-cita kalian, fokus ke depan sama orientasi hidup kalian, dan jangan pernah nengok, jangan pernah lihat ke belakang, karena di depan itu adalah masa depan kalian, bukan orang lain. Oke, sekian dari aku, mungkin singkat cerita gitu ya dari aku. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kalau ibaratnya kita harus bisa membangun sudut pandang yang positif terhadap diri kita maupun terhadap apapun yang ada di sekeliling kita. Kita harus bisa memberikan penghargaan, kita harus bisa memberikan apresiasi atas diri kita sendiri, ya kan, atas pencapaian kita sendiri. Ayo mulai dari sekarang kita manfaatkan itu. Sekian dari aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe.